Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita lanjutkan kuliah kita yang ke-7 ni. Pertemuan kita terakhir sebelum UTS, ujian tengah semester. Setelah ini kita akan melakukan ujian tengah semester. Minggu kemarin kita sudah belajar distribusi Z atau distribusi normal, kemudian distribusi T, dan sekarang kita masuk distribusi chi-squared. Fungsi probabilitas distribusi chi-squared itu bentuk fungsinya adalah ini. V ini DK, nilainya selalu N kurang 1. DK atau DB itu kadang-kadang DB dikatakan orang, derajat kebebasan, derajat bebas. U-nya X pi kuadrat. Ini tidak begitu Nah, kurvanya. Kalau kemarin kurva distribusi normal, Z dan C itu bentuknya simetris. Kiri dan kanan, kalau bagi dua, kiri dan kanan bentuknya sama, simetris. Dikatakan bentuknya simetris. Sedangkan sekarang di distribusi C kuadrat, bentuk tidak simetris. Nah, mulai naik cepat, kemudian melandai. Jadi dia tidak simetris. Itu salah satu bedanya. Yang kedua, nah kalau distribusi C, melihatnya sama dengan distribusi T. Dari kanan ke kiri. Arahnya dari kanan ke kiri. Sama dengan distribusi T, tapi dia tidak simetris. Kurvanya tidak simetris. Itu bedanya. Oke, kita lihat ketentuan penggunaan tabel C. Nilai yang ada dalam kolom paling kiri pada tabel merupakan nilai derajat bebas. Nah, sama dengan tabel T. Distribusi T. Nilai yang ada pada kolom paling kiri pada tabel merupakan nilai derajat bebas. Derajat bebas itu DK atau DB N kurang 1. Rumusnya N kurang 1. Yang kedua, sedangkan nilai yang ada pada baris paling atas pada tabel merupakan nilai peluang P dari kanan ke kiri. Nah, sama juga dengan distribusi T. Nah, cuma bedanya bentuk kurvanya tidak simetris. Kemudian yang ketiga, nilai yang ada dalam badan tabel merupakan nilai titik C. Ini X. Ini kita baca C kuadrat. Ini kita baca C kuadrat. Distribusi C kuadrat. Nah, nilai yang ada dalam tabel merupakan sama juga dengan, kalau nilai titik T. Dia hampir sama dengan distribusi T, tetapi bentuk kurvanya tidak simetris. Itu bedanya. Contoh penggunaan. Jika tabel C tentukan penggunaan tabel C. Contoh penggunaan. Jika N sama dengan 15. P-nya 0,95. Berapakah nilai C-nya? Nah, dia selalu melihat dari kanan ke kiri. 0,9 diharapkan dari sini ke kiri itu nilainya 0,95. N-nya 14. Berarti DK itu N kurang 1, 14. 15 kurang 1 jadi 14. Nah, jadi caranya adalah 14 0,95. Kita cari DK. DK itu baris paling sini 14. Ini dia. Cari 0,95 turunkan ke bawah. 0,95 ini dia. Turunkan sampai 14. Ini dia. 23,7. 23,28 ini berapa nih? 23,7. Kita lihat nih contoh. Di sini dapatkan 23,7. Jadi caranya seperti kita anukan tadi, kita ambil 14, tarik sampai 0,95. Nah, ini dapat ini, berarti inilah nilai C kuadrat itu. Nilai C kuadrat. Nah, kemudian kita lanjutkan contoh. Jika DK 18. Nah, DK 18 tidak dikira dengan satu lagi, karena diketahui DK. Tapi kalau N yang diketahui, baru N kurang 1. Kalau DK, diketahui DK 18. P-nya 0,90 ke kanan. Kalau kita buat gambarnya ini dia, ke kanan. Sedangkan membaca C itu selalu dari kanan ke kiri.
Nah, jadi kalau sininya 0,90, ininya 0,1. Jadi yang kita ambil itu adalah 0,1. Bentar. Kita lihat ke tabelnya. Jadi yang kita ambil itu DK 18. Ya. Kita cari dulu DK-nya 18. Ini dia. Kita ambil 0,1. 18 kita tarik sampai cari. Di sini ada 0,1. Turunkan ke bawah sampai D18. Nah, dapat ini dia. 10,9. Itu yang 10,9. Jadi yang ditanya ini 0,90, yang kita cari berarti yang 10. 90. Nah, berarti yang kita cari yang sebelah sini. Nah, kalau N-nya 25, ini contoh berikutnya kita coba. Berarti DK-nya 24. P-nya 0,05. Arahnya ke sini ya. Tetap kita cari 0,05. Jadi N berapa? N-nya 24. 24 kita cari dulu. 0,05. Cari 0,05 di sini. Apa nih? Ada di sini. 13,8. 13,8. Jadi melihatnya itu selalu dari kanan ke kiri. Oke, kita coba satu lagi. Jika N 11, berarti DK-nya 10. P-nya 0,01 ke kanan, berarti yang ini. Berarti yang kita ambil adalah melihat yang ada itu dari kanan ke kiri. Berarti ke sininya 0,99. 1 dikurang dengan 0,01. Dapatnya 0,99. Nah, inilah yang kita ambil. 10 dengan 0,99. Kita lihat. 10 di sini 0,99. Nah, berarti yang ini 23,2. Ya, 23,2. Itu cara melihat tabel C. Oke. Dari sini nggak saya nukar lagi, tapi jika N 15, C-nya 23. Ini kalau seandainya dibalik ya. Seandainya itu dibalik. Jika N-nya 15, C-nya 23,9. Berapakah nilai P-nya? Berarti ini kalau kita anukan adalah N-nya 15, berarti DK-nya 14. N kurang 1, 14 ini dia. Nah, kemudian C-nya 23,7. Cari nilai 23,7 di sini. Nah, ini dia. Tarik ke atas. Berarti 0,95. Kalau seandainya dibalik. Kemudian nomor 6. DK 23. Berarti tetap 23 kita ambil. Contoh berikutnya itu 23. Kemudian C-nya 14,8. Cari 14,8. 23. Cari 14,8. Ini dia. 14,8. 23 ya. Oke. 23, 14, ini dia. 0 ke atas naik. 0,10. 0,10. Begitu juga nomor 7. Contoh nomor 7. Saya nggak lihat kan. N-nya 16. Kalau N-nya 16, yang kita ambil DK-nya 15. Cari 15 di sini. Ini dia. C-nya itu katanya 5,23. Cari sederet 15 ini 5,23. Ini dia. Tarik ke atas. Berarti 0,01. Nah, untuk nomor 8, itu N-nya 30. C-nya 22,2. 30 berarti 29. 29 kita lihat di sini. Ini dia. 29-nya. C-nya 22,2. 22,2 nggak ada. Yang ada 23,6 dengan 19,8. Berarti dia terletak antara ini. Nah, kalau seperti itu, maka caranya adalah di sini baru saya kan. Nah, ini yang tadi terletak antara 23,6 sampai 19,8. Kita harus menggunakan sama dengan T tadi, distribusi T. Rumusnya adalah, katakanlah ini PA, PA-nya 0,90, PB-nya 0,10, probabilitas nilai C-nya ini dan ini, yang kita cari nilai yang ini, 22,9, 22,2. Berarti masukkan ke rumus ini.
PA-nya 0,9, 0,9. PB, ini nilai TA, nilai TB, kali TA dikurang TX. Berarti 39,1 dikurang dengan TX. X ini yang ini. Sebagai TX ini 22,2. Dapatlah nanti nilainya 0,199. Itulah nilai. Maka berapakah nilai P peluangnya itu menjadi 0,199. Kalau seandainya nggak ada dalam tabel terletak di antara dua nilai. Ini caranya. Sama dengan distribusi T. Oke, nomor 14. Temukan ini soal latihan 14, kita coba aja. Apabila DK 27, carilah nilai C sehingga luas dari kurva C kodrat ke kanan sama dengan 0,95. Berarti ini dia. 0,95 ke kanan. Nah, berarti yang kita cari nanti adalah 0,5. Nah, yang ini yang kita cari. Dari kurva C ke kanan sama dengan 0,95. Yang tanya yang ini. Kita cari yang ini dulu. 0,05 dikurang 1. Tidak ada sebabnya jawabannya. Tidak ada ya. Oke. Jadi kita cari yang 0,05 di dalam tabel C. Itu kalau kita cari. Oke, kita lihat sebentar. Oke. Oke, 0,05 DK 27. Ini dia. 0,05, 27 kita cari 0,05. 0,05 ini dia. Dapatlah ini DK-nya 27. 0,05. 16,2. Itulah nilai Q. 16,2. Nah, kalau yang nomor B-nya, ujung kanan kurva C sama dengan 0,05. Jadi kalau kita lihat, sama juga dengan yang tadi. Ujung kanan kurva C sama dengan 0,05. Berarti ujung ini yang 0,05. Kesininya, nah, berarti yang kita gunakan C-nya 0,95. Kebalikan dari yang ini. 0,95 berapa? Lihatlah dalam tabel C dengan DK 27. Cari 0,95, itulah nilai C-nya. Nilai titik C-nya itu. Oke. Itu untuk tabel C. Yang terakhir itu adalah distribusi F. Yang terakhir dari perkuliahan sebelum tes ini adalah distribusi F. Fungsi probabilitasnya bentuknya ini. Nah, fungsinya perlu kita. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau tadi DK itu hanya satu. Ini sekarang ada dua istilahnya. P1 DK pembilang, P2 DK penyebut. Jadi dia mempunyai dua DK. DK pembilang dan DK penyebut. Nah, dan juga bentuk kurvanya tidak simetris, sama dengan C. Akan tetapi, kalau C melihatnya dari kanan ke kiri, tetapi kalau distribusi F itu adalah dari kiri ke kanan. Membacanya dari kiri ke kanan. Terbalik dari distribusi F. Lihat itu. DK-nya ada dua. Cara melihatnya, kurvanya juga tidak simetris. Cara melihatnya kebalikan dari distribusi C. C ya, distribusi C. Dari kiri ke kanan. Oke. Ketentuan penggunaan tabel F. Nilai yang ada pada baris paling atas pada tabel merupakan nilai derajat bebas pembilang sama dengan distribusi T, T dan T sama itu. Nilai yang ada pada baris paling atas tabel merupakan nilai derajat bebas pembilang, derajat bebas pembilang. Kemudian nilai yang ada pada kolom paling kiri tabel merupakan nilai derajat bebas penyebut. Jadi paling atas itu kalau yang probabilitas ya. Kalau sini tidak merupakan nilai DK. Kalau paling kiri juga merupakan nilai DK, tapi untuk DK pertama dan DK kedua. Nilai yang ada pada dalam badan tabel merupakan nilai peluang dari kiri ke kanan.
untuk P 0,05 bagian atas dan P 0,1 bagian bawah. Oke, kita lihat dulu tabelnya. Nah, ini tabel ini sebenarnya di sini masih ada tambahannya, sambungannya. Tabelnya itu sudah saya kirimkan melalui PDF-nya. Ke bawahnya juga masih banyak ini. Di sini cuma terlihat sampai 14. Nah, oke. Tadi dikatakan nilai yang ada pada baris paling atas, maksudnya yang ini. Sebagai DK pembilang, nampak. Dan nilai yang ada pada kolom paling kiri, tabel merupakan, maksudnya yang ini, merupakan nilai derajat bebas penyebut. Nah, ini penyebut, nilai DB penyebut, atau DK penyebut, ini DB pembilang. Kemudian nilai yang ada dalam badan tabel merupakan nilai peluang. Nah, nilai yang ini, yang maksudnya nilai yang ini, nilai peluang yang ada dalam tabel. Dari kiri ke kanan. Untuk P 0,05, nah ini karena tabel yang saya berikan ini berbeda dengan apa yang di sini. Untuk menentukan 0,05-nya di sini peluang itu ada dituliskan 1, 0,05, 0,25, 0,10, 0,05. Jadi maksudnya ada peluangnya di sini ditulis untuk tabelnya. Ini kita coba. Oke. Nah, dari contoh ini. Katakanlah P1 24, P2 8, P-nya 0,05. Nah, oke. Ini kalau kita gunakan adalah P1 24 tadi, sayangnya di sini nggak ada. Maaf. Ke sininya masih ada sambungannya pada kalau dalam PDF itu lengkap. Cari yang di atas ini sampai 24. Kemudian cari P2-nya 8. Di sini ambil 8. Aduh dia. Nah, cari 0,05 di sini. Kan P-nya 0,05. Jadi saya deretan 0,05 dari sampai kepada P1 24. Itulah nilai F. Distribusi F-nya. 3 akan dapatkan nanti nilainya 3,12. Jadi ini 24, P1, P2 0,05. Dapat nilainya ini. Contoh kedua kita ambil. N1 31, N2 20. Nah, ini N diketahui. Kalau N diketahui, kita cari DK-nya. Berarti DK yang akan kita gunakan itu adalah DK yang kita gunakan itu adalah 30 di atas, 19 di bawah. Oke, nah di sini juga nggak ada 30 di sininya. Ke bawahnya ini masih ada juga ada 19. Nah, kita cari, kemudian di sana dikatakan untuk P 0,01. Nah, cari 0,01 dari tadi itu. Jadi sini ada 0,1, 0,5, 0,25, 0,01. Ini dia deretannya. Cari sederetan itu semua akan dapat nilai 2,84. Nah, ini contoh ketiga yang jelas gitu. Mungkin ini bisa kita lihat. 9 dan 10. 9 dan 10 P-nya 0,95 ke kiri. Nah, hati-hati ini ke kiri. Sedangkan melihatnya selalu ke kanan. Berarti yang kita ambil nanti 0,05. Oke, kita coba. 9 dan 10, P1. 9 cari di sini. Nah, ini ada dari 9. Kemudian 10 ke bawah. Temukan ini dia. Berarti kelompok ini. 9, 10. 0,05. Kita ambil 0,05. Berarti 0,05. Data ini. 3,02. Nah, itu jadinya 3,02 ini dia. Nilai yang ini 3,02. Nah, yang ini N25. Berarti DK-nya 24. Di sini 8. Ambil ke sampingnya 25, ke bawah bagi atas 24. Kolom paling anu ini 8. Ambil 0,5.
ke kiri. Nah, P 0,05 diperempat. 0,05 ini nggak ada di dalam tabel F, itu tidak ada. Nah, jadi kita ambil 0,9 di 5. 0,05 itu tidak ada di 0,05. 0,05 ke kiri ya. 0,05 ke kiri itu nggak ada di dalam tabelnya. Jadi ke kiri ini nggak ada. Nah, kalau nggak ada, maka 0,05 ke kiri, berarti ini dia. Sedangkan melihatnya itu ke kanan. 0,95 ke kanan nggak ada dia. 0,95 ke kanan itu nggak ada. Jadi kalau seperti itu, ada cara lain. Untuk menentukan P 0,95 dan 0,99, kita harus menggunakan rumus ini. Distribusi F peluangnya itu P1, P2 1 dibagi dengan 1 kurang P ya. Perhatikan. Di sini harus Anda perhatikan P1, P2 di rumusnya berubah menjadi P2, P1. Perhatikan ini P1, P2 di rumus berubah menjadi P2, P1. Contoh, jika P 0,95, anunya ini, DK1 ini F2 atau DK kedua ini, tentukan nilai F. Nah, kita harus menggunakan rumus ini. 0,95, 24, 8. Nah, di sini kita rubah 1 dikurang 0,95, nilai yang ini. Nah, di sini dibalik, 8, 24. Itu ketentuannya. Berarti 1 per 0,05, 8, 24. Nah, nah, baru kita cari berapa nilai F yang ini. Baru ada di dalam tabel 8 dengan 24. Lihat di dalam tabel F, 8 di atas, 24 ke bawah, ambil 0,05, dapat 2,38. Kemudian separkan itu 1 per 2,38, dapat nilainya ini. Inilah kalau untuk P 0,95. Begitu juga untuk P 0,95, maka nilai F-nya itu di sini 0,4237. Ini sama. Kalau P1, P2 merupakan nilai 99, 99 itu nggak ada, maka kita lakukan nilai F 0,99 ini kita balik 1210 menjadi 1012 menjadi 1210. 1 dikurang 0,9 jadi 0,01. Nah, kita ambil 12 bagian atas, 10 bagian bawah. Dapat nilai F-nya itu 4,71. Separkan. 1 per 4,71 dapatlah nilainya ini. 0,212. Itu kalau khusus untuk 0,95 dan 99. Nah, kemudian oke. Ini ada latihan, tolong coba aja. P1 pembilang 7.